akan terjadi. Oleh karena itu, ini yang akan kita ungkap dan ungkap, ya, rahasia ilahi di alam ini, di alam raya yang berlapis-lapis ini. Alamin itu plural, ya, bukan alam universe, tapi multiverse, ya, versinya banyak. Tentu khususnya tentang studi Islam. Ya. Islam ini sudah lahir. Nah, ini menarik ini nanti, ya, sudah lahir sejak manusia ada di alam raya ini. Ya. Bahkan sebelumnya itu sudah Islam. Ya. Karena tidak ada yang tidak tunduk di alam raya. Semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tunduk, ya. Jadi tunduk itu artinya Islam. Islam itu artinya tunduk, ya. Patuh, menyerahkan diri. Jadi memang Rasulullah secara fisik itu baru mulai risalahnya ketika berumur 40 tahun. Ya. Jadi itu yang terlihat banyak orang yang menganggap bahwa Islam ini hanya hadir setelah itu. Ya, ya, padahal sebetulnya, ya, kalau kita lihat Al-Quran, ternyata banyak menceritakan nabi-nabi sebelumnya. Dan mereka ini adalah panutan kita semua. Ya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tujuan Al-Quran menjelaskan para nabi, para rasul, para wali, ya. Itu pun hanya 25 ditambah 4, ya, tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara 124.313 tokoh yang pernah diutus ke bumi ini, ya, untuk mengarahkan manusia agar tidak salah langkah, agar tidak salah jalan, menjadi ad-dhalin, ya, yang tersesat, yang astray, tidak tahu jalan. Kemudian juga yang dibenci, al-maghdub, ya, yang tidak disenangi, ya, mungkin di jalan yang benar tapi tidak disenangi, ya, dicuekin, ya, itu al-maghdub. Dan kita harus selalu berada di atas jalan yang super cepat, ya, luas dan lebar dan lurus, nah, yang disebut dengan al-mustaqim. Nah, ini yang selalu kita minta. Siapakah yang al-mustaqim itu? Jalan yang al-mustaqim itu adalah jalannya para nabi dan para rasul, para wali sebelum kita ini. Nah, ini yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalannya orang yang engkau telah beri nikmat sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di ayat lain yang menjelaskan tentang an'amta itu, ternyata maksudnya adalah para nabi, para rasul, para siddiqin, para sholihin, para syuhada. Nah, itu yang sudah pernah ada. Artinya, ya, Islam ini memang ajaran yang dari dulu mulai Adam sudah Islam. Ya, cuma memang formalitasnya itu ketika Nabi sudah diutus, sudah membuat syariah, ya, syariah khusus yang sedikit, ya, tidak banyak, sedikit berbeda dari sebelumnya. Pokoknya cara sholatnya, cara hajinya, cara puasanya,
cara zakatnya, cara syahadatnya. Nah, itu yang sedikit berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Karena kalau syahadat ya dari dulu. Bahkan kalau dari tasawuf ya Adam saja itu syarat sah ijab kabulnya ketika menyebutkan syahadatain. Nah, itu sudah ada syahadat. Nah, kemudian ya mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga berzakat, ya. Mereka juga berhaji. Ya. Cuma caranya masing-masing berbeda-beda. Tapi intinya ini semua ada. Bahkan kalau kita lihat agama lain juga itu pun unsur-unsur ini ada semua. Ya. Oke, ini kuliah pasca sarjana ya, jadi jangan kaget-kaget ya. Ini memang agak berbeda dari studi Islam yang biasa kita pelajari di taman kanak-kanak, di SD, SMP, SMA, ya bahkan perguruan tinggi S1. Ya. Tapi di S1 sebetulnya sudah mulai ya diperkenalkan bermacam-macam aliran dalam Islam, perspektif dalam Islam. Oleh karena itu, ya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kritis terhadap ajaran Islam itu. Dan insya Allah semakin digali, semakin kita kritis, semakin terlihat kehebatan ajaran Islam. Ya. Nah itu yang berbicara adalah iman kita. Oke, yang kedua kita selalu bersolawat. Artinya solawat itu terkoneksi, ya, terkoneksi dengan Rasulullah SAW yang menjadi sumber ya, atau kota ilmu pengetahuan. Ada hadis Nabi, dia katakan bahwa sayalah kota ilmu pengetahuan. Ya, tentu sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengatakan saya kotanya, nah, cuma pintu gerbangnya itu Ali. Nah, Ali radhiyallahu an biasa juga disebut dengan Ali karramallahu wajhah. Nah, itu yang Allah muliakan wajahnya. Nah, tapi kalau di Syiah, saudara-saudara kita yang Muslim Syiah dikatakan bahwa itu imam, ya, Imam Ali sebagai imam Syiah pertama. Ya. Oke, nanti tentu hal-hal ini juga nanti akan disinggung dalam diskusi kita di dalam perkuliahan selama 13 kali ke depan ya. Kita sudah selesaikan satu minggu lalu. Nah, hari ini kita kuliah lagi untuk yang kedua. Namun hari ini yang akan presentasi adalah Pak Sugeng ya dan Pak Arif dan siapa lagi tadi? Itu Pak Iwan ya. Oke. Jadi silakan kita sudah kasih template, jangan lari dari template. Ya. Template-nya sudah rapi, tinggal diisi titik-titiknya. Cuma titik-titik ini di situ mungkin hanya 10-20 titik, tapi mungkin jawabannya bisa sampai 20 paragraf. Ya. Jadi Anda harus mengisi itu, cuma namanya PowerPoint, ya PowerPoint, ya pointer-pointernya saja. Atau poin-poinnya saja yang Anda sebutkan. Nanti Anda yang bercerita. Nanti Anda nulis makalah. Cerita itu Anda tulis dalam makalah di akhir semester kita ini.
Jadi yang harus ada nanti ya saya dahului Anda ini karena saya khawatir tidak begitu lagi ya. Karena sering mahasiswa lain yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Coba kita lihatlah hari ini ya. Saya sih berharap nanti akan ada covernya dulu, nama Anda dan namanya dan namaku. Ya. Nah, kemudian kedua ada long abstract, 7 paragraf. Setiap paragraf 6 kalimat yang ada SPOK-nya. Kemudian yang ketiga ada short abstract. Itu 1 paragraf tapi unsurnya 7. Di dalamnya ada tujuan. Lalu Anda menampilkan slide yang 7 bidadari, 7 bidadara. Ya. Ini saya ulang-ulang terus. Nah, slide yang menjelaskan tentang long abstract paragraf-paragraf tadi dalam bentuk slides. Jadi itu juga. Jadi isi long abstract dan short abstract sama dengan slides yang 7 itu. Sama. Cuma cara menampilkannya yang berbeda. Oleh karena itu kalau nanti presentasi, long abstract ini ya singkat-singkat saja, hanya dikatakan bahwa kami sudah punya abstrak panjang yang isinya 7 paragraf dan setiap paragraf sambil ditampilkan ya ada 6 kalimat. Paragraf pertama ini tentang permasalahan. Nanti akan dijelaskan di slide-nya, begitu. Yang kedua, pertanyaan. Ada 2, mayor dan minor. Nanti akan dijelaskan di slide di bawah ini. Lalu pernyataan sebagai statement, ya, sebagai inti makalah. Di sini ada statement utama atau pernyataan utama dan juga ada pendukungnya, bukti-bukti bahwa pernyataan itu benar dan akan dijelaskan nanti di bawah di slides. Begitu maksud saya ya. Nah, baru konstruksi berpikir atau landasan teoritis dan konseptual ini ditampilkan di paragraf keempat dan dijelaskan nanti di bawah di slides. Gitu ya caranya kawan-kawan. Nah, lalu sebagai karya ilmiah kan diperlukan metodologi. Ini sudah ada metodologinya, ada paradigmanya, ada pendekatannya, dan metodenya. Tapi akan dijelaskan nanti di bawah Bapak Ibu, ya sabar dulu, ya kita jelaskan di bawah di slides. Nah, setelah itu menyusul hasil di paragraf yang ke-6, ya. Di sini nanti ada temuan, tapi ini temuan ini masih sementara. Bapak Ibu ngomong begitu karena memang masih sementara. Ya, dan diskusinya juga mudah-mudahan nanti bisa seru ya. Karena memang belum ya. Nah, tapi Anda sudah mencoba memajang ya. Memajang menampilkan analisis sementara Anda, temuan sementara karena Anda ini sudah membaca kitab, buku. Dan Anda sejak lahir sudah mendengarkan ajaran Islam ya. Sudah lama sekali di kepala Anda, di kalbu Anda semua ini cerita tentang Islam sudah penuh banyak. Ya. Cuma baru kali ini mau dianalisis. Yang lalu-lalu hanya nerimo saja. Nah, di situ memang nanti di slide Anda bercerita lebih panjang. Ya, sekalipun di slide-nya pendek. Karena hanya 3 poin. Dan diskusinya juga 3 poin. Ya. Nah, lalu simpulan itu ada 3. Yang pertama refleksinya 3, lalu nanti implikasinya juga 2 atau 3, kemudian terakhir ditutup dengan
saran-saran ya untuk perbaikan. Lalu kata kunci. Nah, dijelaskan di slides. Lalu Bapak Ibu menampilkan buku-buku yang akan dirujuk, yang sedang dibaca. Tapi judul-judulnya Bapak Ibu itu sudah punya 5 halaman. Ini memang karya tuntas ini, ya bukan main-main. Ini karya yang seharusnya nanti bisa diterbitkan di jurnal nasional Sinta 4. Kalau minimal, ya kalau bisa 3, bisa 2, bisa 1. Bahkan kalau Anda Inggris kan nanti bisa juga di Scopus. Scopus 4 ke, Scopus 3 ke, Scopus 2 ke. Ini terus terang ya kawan-kawan. Banyak itu dosen yang tidak bisa profesor atau lektor kepala atau gara-gara tidak bisa bikin makalah. Padahal dia khutbah terus, ceramah terus. Tidak bisa bikin makalah. Ini saya ajarin Anda ini membuat makalah yang serius. Gitu ya. Oke, silakan ya, karena nanti saya kepanjangan, Anda tidak punya waktu untuk berbicara, menampilkan yang saya katakan tadi. Jadi alurnya seperti itu. Nah, tentu Anda bisa canda-canda supaya lebih enak masuknya gitu ya. Oke, silakan ya Mbak Zahra sudah siap mendengarkan, dan Mbak Rin ya, apalagi Mbak Ragil, Mbak Tita sudah siap menyimak nih presentasi Pak Iwan, Pak Sugeng, dan Pak Arif. Silakan ya. Izin share screen ya, Pak. Ya. Mana? Gimana teman-teman, terlihat? Terlihat, Pak. Pak Sugeng, Pak Iwan, kita mulai ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an Tadi la ilaha Pak illallah. Sugeng ngomong sururi ya. Gitu ya, pakai sin. Ya, pakai sin. Arif, sin ya. Seharusnya pakai shin, bukan sin. Pakai sin ya, Pak. Siapa? Ya, karena Diulang kalau ya. sururi dari kejahatan. Kalau sururi dari keindahan. Ah, bahaya sekali itu ya. Oke, lanjut ya. Ya, diulang ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu Gus. an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya
baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul bermuajahah melalui aplikasi Zoom secara online dan berkuliah mata kuliah studi Islam. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA, yang saya hormati dan saya banggakan rekan sekelompok saya Bapak Sugeng Haryanto, Bapak Iwan Setiawan, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman seperjuangan di MTP UIA semester 2 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Perkenankanlah pagi hari ini kami dari kelompok 1, yaitu Pak Sugeng, Pak Iwan, dan saya sendiri Arif Abdurrahman, untuk mempresentasikan mata kuliah studi Islam dengan judul atau tema konsep Islam. Sebelumnya mungkin karena kami presentasi dan dari kelompok pertama, izin jika memang banyak kekurangan karena kita masih memulai atau pemula, jadi kita juga masih mungkin ada kekurangan, nanti bisa kita koreksi ke depannya. Baiklah, slide selanjutnya yaitu kita membahas tentang permasalahan. Permasalahan-permasalahan dalam konsep Islam itu banyak sekali, di antaranya yaitu banyak di antara umat Islam yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mentauhidkannya. Nah, maka di kalangan masyarakat saking sibuknya dengan dunia sehingga mereka banyak sekali lupa terhadap siapa Tuhannya dan lupa kepada siapa dia akan kembali. Berikutnya, banyak di antara umat Islam yang melakukan kemaksiatan dan tidak taat atau tidak patuh terhadap aturan yang ada di dalam agama Islam. Saking gemerlapnya cahaya dunia, ya mereka selalu lupa terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita dan yang Allah larang kepada kita. Dan ada juga di antara umat Islam yang melakukan perbuatan syirik, yaitu menduakan, dan yaitu meyakini ada Tuhan yaitu selain Allah. Selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Iwan. Kepada Bapak Iwan, kami persilakan. Pak Arif, ini tadi belum ada dasainya. Ini baru dasolen. Dasainya tidak ada. Yang benar itu apa? Ini tadi masalahnya. Apa jawabannya? Coba lihat template. Ada 2 itu di template. Isi permasalahan ada 2. Isi permasalahan. Dasain 3, ini tadi baru dasain atau realitas ya. Atau masalah. Belum ada solusinya, Pak. Solusinya belum ada. Iya. Makanya itu 3-3. Makanya 3 tambah 3, 6. Ini biar dicatat ya, saya langsung aja sampaikan. Karena kalau enggak tertidur saya lihat ya. Jadi tadi kelemahan Pak Arif itu baru setengah. Baru dasain, dasolennya belum ada. Seharusnya seperti apa Pak Arif? Ada ininya. Sebetulnya di makalah udah ada, Pak. Iya, saya belum minta makalah. Nanti makalahnya salah. Ini dulu yang harus dirumuskan. Saya memang tidak minta makalah itu nanti 3 bulan ke depan. Belum sekarang. Baru presentasi dulu. Ya kalau memang udah makalah sampaikan sekarang secara lisan. Apa? 1 itu seharusnya seperti apa? 2 itu sepertinya apa? 3 itu seharusnya seperti apa? Ngerti maksudnya ya? Ini langsung saya tegaskan ini. Karena kalau saya lemah lembut, nanti seolah-olah tidak ada pembelajaran. Oke, gitu ya kawan-kawan. Nah, silakan yang berikutnya. Yang berikutnya.
Pertanyaan. Pertanyaan ini ya. Eh, pertanyaan disampaikan Ditulis mayor bagaimana, baru minor gimana. Jadi sesuai template Pak Arif. siapa? Dibuat sesuai template. Jangan dibuat lebih dari itu. Oke, silakan. Ada mayor, ya gitu. Nah, baru di bawahnya minor yang satu itu. Nggak usah kasih nomor karena tidak ada nomor 2 yang di atas itu. Oke, oke, baca terus. Pertanyaan mayornya, bagaimana konsep Islam dalam mengatur penganutnya untuk menjalankan aturan dalam agama Islam? Yang pertanyaan minornya, satu, seperti apa pengertian Islam yang di dalamnya mengandung konsep Islam dalam mengatur penganutnya? Yang kedua, sejauh mana umat Islam untuk mengetahui dan memahami tentang pengertian Islam? Yang ketiga, mengapa umat Islam harus mengerti dan memahami pengertian dari Islam? Nah, Pak Arif, ini tidak sejalan dengan permasalahan. Permasalahan, coba lihat permasalahan di atas. Ya harus sejalan. Yang di atas itu nomor 1 adalah tidak berserah diri. Nomor 2 maksiat. Nomor 3 syirik. Jadi seharusnya Pak Arif, pertanyaan minornya itu seperti ini juga. Udah ngerti semua? Berarti yang pertama itu pertanyaan pertamanya. Coba lihat pertanyaan. Pindah ke pertanyaan. Ya. Pertama ini tentang tidak mengerti tentang Islam. Yang kedua tentang maksiat. Yang ketiga tentang syirik. Gitu ya? Udah ngerti semua maksudnya? Jadi ini abstrak ini konsisten. Tidak loncat-loncat. Oke, next ya. Kita udah lihat langsung permasalahannya loh ya. Maksudnya kelemahan makalah Anda. Oke, next. Makanya jangan bikin makalah dulu. Oke, next. Next. Pernyataan. Baca. Oke, siapa? Umat Islam banyak yang belum mengerti dan memahami pengertian Islam dengan benar sehingga banyak di antara mereka yang tidak menjalankan aturan dalam agama Islam. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan satu, banyak umat Islam yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, banyak umat Islam yang melakukan perbuatan syirik. Tiga, banyak umat Islam yang tidak menjalankan salat 5 waktu. 4, banyak umat Islam yang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan. Oke. 1 tambah 4 berapa Pak Arif? 5, Pak. Ya, kita minta 6 kalimat kan? Berarti kurang 1. Di template ada semua. Siap. Ini makanya kan tidak ada di sini syahadat di sini. Mana syahadatnya nih? Ya, Pak. Dan tidak sesuai dengan tadi urutan-urutannya sudah ada. Tapi tidak sesuai dengan permasalahan tadi. Kalau permasalahan tadi maksiat. Oke. Permasalahan tadi pertama tidak apa tadi itu? Tidak mengetahui Islam. Ya. Konsisten loh. Ini saya melihat tidak konsisten. Ya.
tidak berserah diri. Nah, konsisten dengan itu Pak Arif. Ya, tidak bermaksiat. Ya, tidak syirik. Coba lihat tadi urutan Pak Arif. Ya, kan loncat-loncat ini. Tauhid oke. Tapi tiba-tiba syirik. Padahal tadi syirik itu nomor 3. Udah lihat ya. Nah, seharusnya maksiat. Nah, jadi kalau di template itu kan ya, 1 ini kan AA, 2 ini BB, 3 ini CC. Bisa juga C saja. Berarti 5. Jadi tambah 1 lagi Pak Arif. Di bawah itu. Nomor 5. Biar itu 1 tambah 5, 6. Jadi long abstrakanda itu menjadi 6. Ya. Ini apa, Coba Prof? mundur di permasalahan dulu. Saya ini biar langsung disampaikan. Karena kalau secara umum kadang lengah ya. Ini seharusnya di bawahnya ada permasalahan ini bukan begini Pak. Kalimat pertama itu, kata pertama itu tulis di situ realitas yang terjadi adalah itu. Permasalahan diganti dengan realitas. Yaitu realitas. Oke. Nah, itu A. Itu A. Enggak, realitas itu A. Ini, Prof. Baru setelah 3 ada B. Tulis idealitas. Titik 2. Nomor 1. Oke. Berserah diri. Nomor 2. Melakukan ibadah. Ya. Atau kebaikan lah ya. Atau kesalehan. Ya, sesuai dengan yang di atas itu. Yang ketiga, bertauhid. Karena lawan dari syirik. Ngerti ya maksudnya? Ya, paham, Prof. Tolong yang lainnya juga dicermati. Oke. Mudah-mudahan ini lebih efektif. Kalau saya selesaikan Anda dulu baru saya ngomong di sini mutar-mutar, Anda mungkin tidak nangkap. Tolong ini sudah lumayan sebetulnya Pak Arif ini. Ya kalau kadang itu ya masalahnya pun tidak terlihat. Ini sudah ada. Oke. Nah, kita turun ke pertanyaan tadi. Ya. Ini, Prof. Pertanyaan dulu. Pertanyaan. Nah, pertanyaan mayor itu pakai A. Konsisten. Minor pakai B. Oke. Nah, cuma ini tidak konsisten. Tulis setelah minor, oke. Catatan ya, catatan. Setelah minor itu ya, catatan. Pertanyaan minornya belum konsisten dengan permasalahan. Oke. Dari segi urutannya. Oke, diperbaiki ya. Oke, sekarang pernyataan. Ya. Nah, ini juga belum konsisten. Yang di atas sudah pernyataan besar itu umat Islam, sebelum umat Islam tulis A. Utama, pernyataan utama, maksudnya utama. Titik 2.
Titik 2 itu tidak ada spasi, Pak Arif. Ya, Prof. Ya. Nah, baru di bawah pernyataan itu dibuktikan dengan, nah itu B. Di bawahnya, enggak, bukan situ. Oh, ini. Sini B. Ya, situ. Pernyataan pendukung. Di mana, Prof? Di sini. Pernyataan pendukung. Jadi dibuktikan dengan, nah itu. Pernyataan pendukung. Kata ini Oh, diganti dengan pendukung. Nah, kata oh ya. ini, Ya, pendukung. Oke, gini, Prof. titik 2 atau koma Ya. ya. Oke, tambah nomor 5 ya. Siap, Itu Prof. tuh enggak Ini kelihatan, Pak. Kasih warna putih. oh ya, ini. Ya, sehingga bisa kelihatan. Ya, Prof. Nah, tambah lagi. Oke, next. Sekarang teori. Ini, Prof. Oke, teori dan konsep. Oke. Bukan begini, ini terlalu dasar kalau begini, Pak ya. Jadi di sini harus ada pengarang yang dikutip. Jadi bukan hanya sekedar pengertian. Bentar. Ini bukan teori, Pak. Bukan konsep. Harus ada pengarang, kemudian isi teori yang disampaikan oleh pengarang tersebut itu apa. Umpamanya bahwa menurut si A, berislam itu harus nomor 1 apa tadi? Bertauhid. Ya. Ya. Berislam itu harus bersyariah. Berislam itu harus Di sini, Prof. patuh, tunduh, taat. Nah, cari pengarang. Nah, ini menurut saya loh, tapi contoh saja. Yang Siap, siap. perlu Pak Arif cari di sini pengarang. Pengarang ya? Pengertian Islam diganti dengan pengarang titik 2. Ikuti Oh ya. template ya. Di Siap. template-nya ada kok ya. Pengarang, koma, nama pengarang maksudnya ya. Judul, judul karya, koma, kota. Oke, titik 2. Penerbit, baru tahun, koma, penerbit, koma, tahun, koma, halaman. Itu harus diisi. Nah, baru isinya di bawah A, B, C, A. Dicoret aja itu pengertian Islam itu. A, titik-titik. Oke, B, ganti di bawah itu pengertian Islam itu jadi B. Oke, ada apa-apa. Hmm. Ya, Kata dia, gini aja, Prof. ya, A, B, C. Dan isinya bisa dua-dua, sehingga menjadi 6. 6 kalimat. Nggak Ya, usah sampai D, C aja. aja. Selalu konsisten dengan 3. Pertama tentang ketauhidan. Yang kedua kesalehan. Ini contoh saja karena ya Pak Arif harus menemukan buku yang bercerita tentang itu. Ketauhidan, kesalehan, Ya. dan apalagi satu, Maksiat. kesyariatan atau bersyariat, ya.
Itu tapi dicari pengarangnya dulu, Pak Arif, Pak Ya. Sugeng. Gitu caranya dong ya. Ini memang harus namanya teori itu ya milik orang. Nah, baru konsepnya, konsep Al-Quran. Buat lagi ABC di bawah, konsep. Ini tadi baru teori. Jadi pengarang itu A, pengarang A di atas, Hmm. pengarang di atas Bikin lagi kali di bawah. A Gimana, Prof? atau satu. Dibikin slide baru Pengarang, atau gimana, Prof? pengarang nomor satu, pengarang teori, pengarang, enggak, bukan di situ. Ya boleh, tapi paling atas dulu. Sebelum kata pengarang itu, tulis Hmm. satu teori. Oh, Di atas banget, Pak. Di atas banget. di sini, Pak. Ya, di situ satu teori. Titik dua, enter. Oke. Ya, baru A. Ah, Ya, atau enggak usah A di situ, dicoret aja ya. gimana, Prof? Nah, di bawah tadi ABC yang paling bawah itu konsep. Hmm. Ini udah benar itu. Iya, Itu Prof. konsep. Ini kok enggak, Pak. Teorinya tiga, konsepnya tiga. Iya, iya. Jadi konsep pindah. Nah, di situ nomor satu itu diganti dengan konsep. Tolong yang lainnya dicermati. Nah, baru ABC. Oke, A-nya Quran hadis ulama. Tulis ayat Al-Quran, hadis, ijtihad atau ijma ulama. Ya. Quran hadis istima atau ijtihad. Quran hadis istima. 3 kali. Oke. Tidak usah dalam kurung karena beda. Koma aja. Jadi Quran koma, hadis koma, dan istima atau ijtihad. Ya, ijtihad lah, bukan istima. Oke. Di copy aja itu, Pak. Copy aja itu. Dibuat di copy di B ya. Jadi, Ya Prof. maksudnya A yang di atas itu tauhid ayatnya apa? Hadisnya apa? Ulama pandangannya apa? Begitu juga kesalehan. Ayatnya apa? Hadisnya apa? Ijtihad ulama apa? Gitu juga bersyariat. Ya, ayatnya apa? Hadisnya apa? Dan ulamanya. Oke, sekarang slide berikutnya. Nanti Pak Sugeng tanya ini ketika diskusi aja ya, Ini, Prof. dan Pak Iwan ya. Nah, sekarang metodologi. Ya, kita minta pertama metodologi itu paradigmanya dulu apa? Tulis A, paradigma. Oke, titik dua. Ada 5 paradigma, dipilih salah satunya ya. Ada positivis, ada post positivis, ada konstruktivis, ada interpretif, lalu ada kritis. Oke, titik-titik. Nah, sekarang B, pendekatan. Oke. Bisa pendekatan sosiologis,
ya, komunikasi Islam. Jadi sosiologis Islam, komunikasi Islam. Bisa juga pendidikan Islam. Sosiologi Islam, komunikasi Islam, pendidikan Islam. Oke. Nah, baru C. Metode dan desain penelitian. Oke, barulah diuraikan. Ada 5 di situ. Sumber atau subjek dulu, subjek objek. Pokoknya di template ada kok, ya. Yep. Subjek pakai J, bukan pakai Y, ya. Subjek, objek, sumber, objek pakai J. Bukan objek, ya. Sumber, jenis, koleksi, analisis, dan verifikasi data. Verifi, F yang kedua. F, Fanta. Iya, Pak. Sepertinya orang Sunda ya Pak Arif ya. Iya, Pak. Nah, itu harus diperbaiki. Data balas kurung. Jadi diisi itu Pak. Masing-masing itu diisi. Subjeknya apa, objeknya apa, sumbernya apa, jenisnya apa, koleksi datanya apa, analisis datanya apa, verifikasi datanya apa. Udah ngerti? Berarti yang di Insya bawah Allah, Prof. dicoret. Di bawah dicoret. Dihapus, Prof. Ya, dihapus, di-delete. Nah, subjek titik-titik, objek titik-titik, sumber titik-titik, enter. Ya, Oh, di enter ini, aja Prof. supaya ada tempatnya. Ini, Prof. Ya, gitu semua. Objek di enter, oke. Sumber di enter, titik-titik. Ada di template, yang saya ulangi ini template doang. Jadi sebetulnya mata kuliah ini sudah disuguhkan semua. Tinggal Anda mencerna, mengunyah, ya. Verifikasi data, titik-titik. Analisis, titik-titik. Semua itu data, objek data, subjek data, sumber data, jenis data, koleksi data, analisis data, verifikasi data. Semua data, Pak Arif. Oke, diisi itu ya. Oke, next. Ini, Prof. Analisis. Nah, A dulu temuan. Sebelum 1, A, temuan. Temuan. Baru Temuan. setelah 3 itu, enggak usah situ. Setelah 3, buat diskusi. Diskusi. Diskusinya 1, 2, 3. Dengan siapa? Maksudnya ini diskusi dengan siapa-siapa. Jadi A nomor 1 itu A, B, A, A, A.
Ya, begitu juga nomor 2. Dengan siapa? Tapi bisa 2-3 orang. Ada di Benar, template. Prof. Siap. Dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa-siapa. Bisa 2-3 orang, Pak Arif. Siap. Ya, tulis karena yang lainnya nanti tidak tangkap. Pak Arif bisa nangkap ini karena learning by doing. Yang lainnya yang ngantuk-ngantuk itu ya bisa jadi tidak nangkap. 2-3. Oke, di copy ke atas itu sama. Ya, tolong diisi. Namanya nanti siapa? Profesor ini, Ustadz ini, doktor ini, master ini. Oke, next. Ya, nama dan nanti bukunya tentunya dibuat di footnote ya. Oke, next. Kesimpulan, Prof. Tulis A. Refleksi. Refleksi. Baru B setelah 3. 1, 2, 3. A, B itu implikasi. Baru C, implikasi 1, 2, 3. Jadi Pak Arif melewatkan perintah ya. Implikasi ada di slide setelahnya. Oh, Ini, oke. Oke lah. Berarti saran masih kurang 1. Maunya sih itu masing-masing 1 slide aja, Pak. Ya. Ini kan Ya. kita minta 7 slide. Ya. Dan tadi terus menerus ya. 1 tentang tauhid, 2 tentang kesalehan, 3 tentang kesyariatan atau bersyariah ya. Konsisten terus, jangan loncat-loncat. Ya, Prof. Nah, coba lihat daftar bukunya. Sudah ada 3 halaman, 5 halaman. Mana ini? Di sini, Prof. Nah, jadi lain kali tampilkan aja semua di sini. Ini, Prof. Mana? Daftar pusakanya. Coba Muncul di kayak Prof di Zoom-nya. mau ya disatukan aja di Zoom semua nanti. Oh, ya, daftar. Ya, supaya kelihatan ada berapa halaman. Ini, Prof. Nah, disatukan aja nanti di situ. Oke. Ya, Prof. Ini sudah berapa halaman? Baru 6. Baru 7. Apa ya, Prof? Daftar bacaannya kita minta 5 halaman. Oh, Ini iya. baru Iya, 1/5 Prof. halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Halaman kita 7. bicara. Kita Oh, bicara halaman. siap, Prof. Ngerti maksudnya halaman? Ngerti, Prof. Nah, ini baru Footnote-nya kan, berapa Prof? halaman ini? 7, Prof. Enggak, ini baru 1/4 halaman. Oh, iya. Ngerti maksudnya yang dimaksud halaman? Ngerti, Prof. Jadi setiap halaman itu kurang lebih 15. Berarti kalau kita minta 5 halaman, 5 kali 15, 75. Ngerti maksudnya, Pak Hari? Lihat di internet Gimana, Prof? nanti. Ini kan baru 1/4 halaman. Setiap halaman itu isinya 15 entries. Ngerti, Pak Arif? Insya Allah, Prof. Berapa? Itu tadi berapa halaman yang ditampilkan itu? Kalau ini baru seperempatnya, Prof. Nah, oke, udah ngerti. Soalnya tadi bilang 7. Oke, silakan dijelaskan sedikit. Ya, ini waktunya tinggal 25
35 menit ya berdiskusi. Ya. Atau ada yang mau disampaikan dulu karena isinya tadi belum, coba disampaikan dulu. Coba Pak Arif bercerita tentang ketauhidan, kesalehan dan kesyariatan. Kayaknya untuk supaya berbagi tugas Prof sama yang lain Prof, biar yang lebih menguasai tentang agama ada Pak Sugeng dan Pak Iwan Prof. Oke, silakan Pak Iwan atau Pak Sugeng. Selanjutnya monggo ke Pak Iwan dan Pak Sugeng. Persilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Yang saya hormati Prof. Andi dan rekan-rekan sekalian. Sebelum masuk ke diskusi, mungkin kita akan menjelaskan secara ringkas ya terkait dengan materi kelompok kami. Yang pertama terkait dengan ketauhidan, bahwa seorang hamba memang harus ya dia berada di jalur tauhid, artinya dia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah yang dilakukannya. Dan ini adalah mutlak ya, harus ada pada diri seorang hamba, dia tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah jelas ya tertuang di dalam Al-Qur'an bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui juga bahwa tauhid itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah adalah kita menunggalkan atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah ya. Misalkan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rizki, Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur seluruh alam semesta ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan sakit, yang memberikan kesehatan dan lain sebagainya. Ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah adalah kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Misalkan kita berdoa, ya. Berdoa harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kepada pohon besar, kepada batu, atau kepada penunggu tempat sesuatu, bukan. Tapi hanya kepada Allah. Ataupun kita melakukan penyembelihan, dan itu semua harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ini diantara contoh dari tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya yang mulia dan di dalam sifat-sifatnya yang agung. Dan nama dan sifat ini adalah hak prerogatif Allah dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh ya, menamai Allah dengan sesuka hati kita. Kita memberikan sifat Allah dengan sifat sesuai dengan keinginan kita, tidak. Akan tetapi nama Allah yang agung dan sifat Allah yang mulia ini hanya bisa kita sebutkan di saat Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sendiri dan yang dinamai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misalkan Allah adalah Al-Akbar, kemudian Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Dan kemudian sifat-sifat Allah adalah terkandung di dalam nama-nama tersebut. Artinya, di saat Allah memiliki nama Ar-Rahman, ya, kasih sayang, maha kasih sayang, maka Allah memiliki sifat bahwa Allah bisa memberikan kasih sayangnya kepada makhluknya. Begitu juga dengan Ar-Rahim. Di saat Allah memiliki nama Ar-Rahim, maka sekaligus Allah memiliki sifat, dia adalah zat yang memberikan kelembutan, kasih sayang, dan pengayoman kepada hamba-hambanya. Maka yang pertama terkait dengan masalah
ketauhidan. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah ibadah, ya, bahwa sekali lagi ibadah adalah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dikatakan oleh ulama bahwa pengertian dari ibadah Eh, adalah Sugeng, ya, tadi Luqman. udah loncat karena kalau tadi ibadah kan sudah tumpang tindih dengan uluhiyah. Jadi sekarang kesalehan yang dibahas. Oh, baik, baik, Kesalehan. Biar baik, jangan loncat-loncat, ya. Kesalehan. baik. Silakan. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan masalah kesolehan, bahwa kita sebagai hamba Allah umat Islam harus memiliki sifat soleh, ya, sifat soleh sekaligus sifat musleh, ya. Apa perbedaan di antara keduanya? Kalau soleh itu adalah yang melekat di dalam diri seseorang saja, ya. Artinya bahwa kita harus ya melakukan perbuatan baik, kita harus mengamalkan sholat, kita harus berzakat, kita harus saling tolong menolong, kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Itu adalah kesolehan yang ada dalam diri kita pribadi. Pun demikian, bersamaan dengan itu kita harus menjadi orang yang muslih. Artinya orang yang bisa memperbaiki orang lain. Artinya bahwa di saat kita sudah melakukan kesolehan dalam diri kita, maka kita dakwahkan, ya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kita menyampaikan perbuatan yang baik, ya. Kita tularkan, kita sampaikan kepada orang lain. Dan apabila ada seseorang yang melakukan kemaksiatan, maka kita peringatkan, kita beri nasihat, ya. Maka ini adalah terkait dengan kesolehan yang harus ada dalam diri seseorang. Soleh dalam diri kita pribadi dan musleh untuk memperbaiki lingkungan sekitar kita ataupun orang-orang lain dengan nasihat, ya, dengan nasihat ataupun hal yang ataupun mencegah dari perbuatan yang tercela. Ini terkait dengan kesolehan. Kemudian yang ketiga, Ayatnya Pak, ayatnya belum ada. Tadi kan kalau yang pertama baru satu ayat. Saya tunggu nanti beberapa ayat ya Pak Sugeng. Tadi ini baik, baru baik, baik. baru tentang ubudiyah ya. Ayatnya nanti kita perlukan ini dan penafsirnya. Baik. Wa khalaqtul jinna illa wal jinna wal insa liya'budun. Nah, itu baru satu. Nah, sekarang coba semua tadi itu ada landasan ayatnya Pak Sugeng. Hadisnya juga. Baik. Oke. Baik. Dan pandangan ulama juga. Nah, sekarang yang kedua tadi kesolehan. Ayatnya belum ada. Apalagi hadisnya. Juga nanti ulama. Baik. Bisa dijelaskan ayatnya? Baik. Baik. Baik, teman-teman sekalian, setelah kita sampaikan terkait dengan soleh dan muslih, ini harus ada di dalam masyarakat kita, dan ini harus kita kita gencarkan, kita masifkan, karena tanpa adanya kesolehan, amar Ayatnya ma'ruf sudah nahi. tadi, penjelasannya udah bagus. Tinggal ayatnya apa tentang kesolehan ini? Oh, baik. Terkait dengan ayat soleh, maka bisa kita sebutkan bahwa terkait dengan hal ini kita harus menjadi anak-anak yang soleh ataupun menjadi orang yang soleh, dan ini bisa kita sebutkan di dalam setiap doa, ya, yang Enggak, kita bukan ayatnya Pak. Ayatnya. ya ini di Ayatnya Pak dalam Solihin. doa ini di dalam surat Al-A'raf, Prof. Oke. Iya. Jadi untuk menjadi orang yang soleh, ya kita juga harus berdoa. Dan di antara doa tersebut adalah di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 190. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak, ya, anak-anak yang soleh. Dan ini merupakan salah satu cara supaya kita juga diri kita soleh pun anak-anak kita nanti juga menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian, Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian, terkait dengan masalah yang ketiga, yakni masalah Syariah. syariah. Ini Ya. akan disampaikan oleh Pak Iwan kepada Pak Iwan
kami persilahkan. Silakan Pak Iwan. Lengkap dengan ayatnya, hadisnya. Baik Pak dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan juga Masya Allah bimbingan yang berfaedah kaitan dengan penyempurnaan tugas yang diberikan kepada kami semuanya. Baik, izin menambahkan terkait dengan kewajiban ya sebagai seorang muslim atas ketundukan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan sebuah konsekuensi ya dari poin yang pertama tadi, keberserahan diri. Bahkan kalau kita lihat bagaimana makna Islam ya secara bahasa, misalkan aslama yuslimu islaman, yang bermakna adalah berserah diri. Kemudian di dalam beberapa ayat pun di dalam Al-Qur'an, idz qala lahu rabbuhu aslim gitu ya. Dan ketika dikatakan Rabbu maka tunduklah. Nah, ini perkataan di dalam ayat Al-Qur'an. Demikian juga para ulama menyebutkan ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalkan di dalam kitab dalam syarah usul salasa, misalkan para ulama menjelaskan ketika menjelaskan kitab usul salasa, di antara makna Islam secara bahasa adalah al-istislamu lillah, yakni tunduk patuh kepada Allah. Al-istislamu lillahi bitauhid, dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dan taat ya, wal baro'atu minasyirki wa ahlihi, dan juga berbaro'ah, berlepas diri dari kesyirikan ya dan orang-orang yang melakukan syirik. Artinya secara makna Islam, andaikan ya kita memahami dengan benar dan kemudian berusaha mengamalkan konsekuensi dari ilmu kita tentang makna Islam ini, ya ketundukan kita terhadap syariat merupakan satu hal yang mesti kita lakukan. Ya. Di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 108 ya kalau nggak salah, mohon maaf belum begitu ini, Allah katakan memerintahkan kepada kita ya orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai sekalian orang-orang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam ini secara kafah, secara keseluruhan. Artinya dari keimanan tentu ya sesuai dengan kaidah Islam, dari unsur akhlak, dari unsur syariah, ibadah, politik, perdagangan, ekonomi, dan semua ya dalam segala aspek kehidupan kita harus tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di dalam agama ini yang kemudian dibenarkan ya antara memisahkan misalkan urusan dunia dengan urusan agama. Bahkan Allah sendiri ya di dalam ayat tadi memerintahkan kita dalam segala aspek kehidupan yang kita hadapi, kita harus berislam. Dan sungguh merupakan nikmat ya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai seorang muslim dengan agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, ya, bagi kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan nikmati, nikmatku ya, alaikum, atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagimu. Artinya ketika kita ingin ya, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dalam kehidupan kita baik dunia dan akhirat, kuncinya adalah kita tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syariat Allah ini sudah lengkap kebutuhan umat ya, kebutuhan kita dari sejak kita lahir sampai kita diwafatkan oleh Allah, sudah lengkap petunjuk-petunjuknya. Dan Allah dan Rasulnya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka di dalam hadis yang mungkin tidak bisa kami sebutkan secara lafaznya, tetapi secara makna, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meninggalkan Islam ini dalam keadaan terang benderang, siangnya bagaikan malamnya, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada hal yang tersembunyi. Segala sesuatu yang menyebabkan atau mengantarkan umatnya ke dalam surganya, sungguh Nabi telah jelaskan. Demikian juga segala sesuatu yang menyebabkan mengantarkan manusia atau umatnya ke dalam nerakanya, neraka Allah, maka Nabi pun telah jelaskan di dalam syariat. Cuma Pak, ini
Tunggu dulu ya. Ya, siap Pak Prof. Pak Iwan Hmm. masih bercerita seputar-seputarnya. Saya ingin bicara tauhid tadi itu berapa kali Hmm. kata tauhid itu dalam Al-Quran. Di mana? Apa namanya? Ketika berbicara tentang yang bertauhid apa tadi beramal soleh ya menjadi kesalehan itu ayat-ayatnya banyak sekali ya itu nanti ditelusuri Pak Arif ya. Sekalipun sudah ustadz semuanya ini tapi saya tantang Anda sekarang semuanya ya ayatnya di mana ya berapa kali apa makna di balik itu saleh ini sering masih membingungkan umat Islam seolah-olah saleh ini hanya sholat saja zakat saja. Coba nanti periksa dalam Al-Quran, makna soleh itu. Periksa di surah Ali Imran 114. Itu ada definisi soleh. Ada 5. Ya. My charger, does it fit with mine? Because I don't have my charger. I don't know, maybe I forgot it in university. What do you want? Charger of Oh. the laptop. Including the charger of this No, charger in your laptop. cell phone. Because Try. I'm going to be teaching soon. Different classes. Oke, gitu. Jadi itu ya Pak Iwan Siap. dan juga Pak Sugeng ya. Ini saya lihat Ustadz semua, tapi saya masih nantang tadi tauhid ya. Anda melupakan Qul huwallahu ahad ya. Kemudian Anda melupakan ayatul kursi ya. Itu banyak sekali. Kemudian juga tadi kesalehan di surah Ali Imran 114. Disitulah definisi soleh itu ya. Nah, sekarang bersyariah. Ayat tentang syariah, kata syariah itu ada di mana Pak Iwan? Atau Pak Ayat. Sugeng? Nah, ayat jelasnya mungkin nanti perlu merujuk lagi Nah, dong. iya Syara alakum betul. ya, syara alakum ayat-ayat itu. Surah Nah, Asy-Syu'ara ya. Surah cari. Asy-Syu'ara. Jadi saya tantang Anda sekalipun sudah ustadz semua ya. Jadi ini biar ada hikmahnya belajar. Karena kadang itu wah saya sudah ustadz, sudah ini ceramah kemana-mana. Mata kuliah ini insya Allah ada manfaat. Ya. Siap, Prof. Siap. Oke. Jadi syariat coba. Syariat itu apa sebetulnya? Syariat. Jalan ya, Prof ya. Iya jalan. Tapi lalu ada di mana dalam Al-Quran? Ini kan pertanyaan dasar sekali. Nah, syariatan wa minhajan gitu. Benar. Itu biar ya cari itu. Oke, jadi ini nantang Anda ya. Sampai kita ada fakultas syariah. Ya. Jadi saya nantang Anda untuk tadi soal ketauhidan. Sekalipun ini sebetulnya masih ada kekurangannya karena belum ada ihsan ya. Tapi oke lah masuk di kesalehan tadi. Ya. Oke 3 ini saja sudah lumayan. Kalau diangkat uluhiyah, rububiyah, asma wa sifah. Ya. Tapi ada juga Pak Sugeng yang disebut dengan zatullah. Tadi menyebut kata zat, tapi tidak masuk dalam kategori. Seharusnya masuk juga zatullah. Karena ada 4. Ada asma'ullah, ada sifatullah, baru ada af'alullah. Terakhir zatullah. Nah ini yang sering jadi masalah di internal muslim. Sehingga terjadi perdebatan, kadang-kadang berkelahi. Gara-gara itu. Karena dari situ kemudian melahirkan tasawuf. Suara mana? Yo, please lower please. Yes. Oke, jadi
soal zat ini, ya. Karena bagi tasawuf ya harus mengenali zat itu. Ya. Gara-gara zat ini untuk mendekati Allah atau dekat dengan Allah itu kalau tasawuf itu yang dikejar. Ya. Allah ini seperti apa bentuknya, zatnya. Karena ada hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Itu yang menyebabkan sehingga terjadi perdebatan. Pikirkanlah tentang ciptanya dan jangan pikirkan tentang zatnya. Iya. Tapi zatnya harus dimahami, dimengerti. Dipikirkan tidak usah, tapi harus dimengerti. Oh, ini yang missing tadi ya. Nah, dan juga syariat tadi itu belum jelas. Tadi sholihat saya sudah sampaikan, silakan dibuka Ali Imran 114. Nah, sekarang syariat ada di mana itu? Sampai melahirkan fakultas syariah. Ada yang bisa bantu? Coba Pak Sugeng, bisa buka Quran ya? Baik, Prof, Juga saya coba. ya. Baik, terkait dengan syariah ini, paling tidak ada 3 dalil, Prof, dari Al-Quran yang bisa saya sebutkan saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan surat Al-Maidah ayat 3, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Iwan. Di situ dijelaskan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam menjadi agama kalian. Menunjukkan bahwa agama ini merupakan syariat, ya. Ada aturan-aturan, ya. Entah itu perintah, entah itu larangan. Maka ini adalah dalil pertama, ya, bahwa agama Islam ini merupakan syariah ataupun aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh Tapi Pak Sugeng kata syariat tidak ada di situ. Ya, coba cari kata syariat. yang ada kata syariahnya gitu, Ada Bro. kata syariat. Begitu juga tadi kata tauhid. Cari. Begitu juga tadi solihin tadi udah benar. Rabbi habli minas solihin, tapi banyak lagi yang lainnya. Ya. Sekarang syariat ada di mana? Bisa bantu yang lainnya biar diskusi? Siap, Pak Dokter. Saya Soleh untuk Ya, tunjukkan di wajahnya. surah Ya, Muhammad Saleh, tunjukkan. ya di surah Al-Ghasiyah, Pak Dokter. Saya bacakan. Summa ja'alna 'ala syari'atin al-amri fattabiha. Yang artinya surah Al-Ghasiyah ayat 18. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Oke, Yang yang kedua kedua. di surah Al-Maidah, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Al-Maidah ayat 48. Yang artinya untuk tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Begitu Pak Dokter. Oke. Yang ketiga, katanya ada 3. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Surah Asy-Syura ayat 21 yang artinya apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Oke. Hadisnya nanti cari juga ya. Pandangan ulama juga.
Coba pokoknya ikuti template ya. Ada yang bisa buka Ali Imran 114? Coba Pak Soleh. Siap. Ali Imran 114. Yu'minuna billah. Ya. Pak. Oke, coba baca. Baca. Ya, maaf. Baca. Boleh saya bantu, Pak? Silakan, Pak Yu'minuna Syamsuddin. billah. Bismillah. Yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Oke. Coba artinya. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Nah, berarti definisi soleh ada berapa? Ada 4, Pak. Ya, pertama beriman kepada hari akhir, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah Billah dari yang dulu. mungkar. Billah dulu. Billah. Iya, beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kemudian menyegerakan kepada hal-hal yang baik. Nah, ulaika minas sholihin. Ulaika minas sholihin. Nah, itulah. Udah ngerti ya? Baru jelaskan lagi. Oke, masih ada waktu 5 menit ya, kawan-kawan. Ada yang mau berdiskusi atau menanggapi atau bertanya? Silakan. Izin Prof untuk kaitan dengan presentasi tadi, Prof ya. Untuk Ya. daftar pustaka itu satu topik harus kita kumpulkan tadi berapa? 15 kali 5 halaman, Prof ya. Untuk Ya. satu topik. Enggak, satu makalah ini 5 halaman referensinya. Tafsir Artinya aja ada 30, 32. Hadis saja ada 9. Ya. Jadi memang komprehensif. Ya. Makanya orang kalau nulis makalah yang baik itu ilmunya berkembang. Bisa naik pangkat. Gajinya naik Rp9.000. Sedikit banget naiknya. Kerjaannya luar biasa. Ya. artinya 75 rujukan sumber buku gitu, Ya, Prof, ya. 75 rujukan. Itu 5 halaman kurang lebih. Dengan karya saya saja itu ada 60, kalau dikutip semua tapi tidak usah lah ya. 15 saja udah ada 1 halaman. Tafsir 32, berarti 2 halaman. Udah 5, udah 4. Udah 3. Hadis 9. Kan ada Al-Kutubut Tis'ah. Ya. Baru pandangan banyak sekali ulama yang kita rujuk di mata kuliah ini. Itu maksudnya Ustadz Iwan, ya. Ustadz Sugeng dengan Ustadz siapa tadi yang pertama nih? Ya. Ustadz Arif. Ngerti ya maksudnya kawan-kawan? Izin bertanya, Prof. Silakan Mbak Ragil. Agustina lahir bulan Agustus, ya. Prof, untuk yang daftar pustaka di slide, apakah ditampilkan semuanya juga? Ya, ditampilkan semuanya. Baik, Nanti di terima makalah kasih, Prof. baru terbaca dengan baik. Sepintas saja. Ini sudah ada ini 1 halaman buku, 1 halaman karya ilmiah, 1 halaman jurnal, 1 halaman
proceeding, ensiklopedia, manuskrip, 1 halaman, daftar, daftar wawancara kalau ada. Baik, Gitu terima kasih maksudnya. Prof. Ya, biar banyak membaca. Memang pasca itu tujuannya membaca. Dan Anda ini mempelajari agama Anda sendiri. Baru kali ini mungkin dapat mencret belajar Islam. Mencret dalam pengertian yang baik. Prof, Prof, izin bertanya. maaf, mau nanya lagi, Prof. Ada dulu Mbak Zahra dulu mau bertanya. Baik, sebelumnya izin saya pakai 2 device ya Prof, karena laptopnya tidak bisa masuk suara. Saya mau bertanya mengenai metodologi. Tadi disebutkan poin C, metode dan desain penelitian. Kemudian subnya ada salah satunya koleksi. Saya kurang paham Prof, maksud dari koleksi itu bagaimana ya Prof ya? Ya, mengumpulkan tafsir, mengumpulkan hadis, mengumpulkan pandangan ulama. Itu kan koleksi. Oh iya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ada lagi? Termasuk mewawancarai. Terkait ini, kan Prof. koleksi. Silakan Syahbirin. Ya, Prof, mohon maaf. Terkait dengan ini yang buku referensi sebagai rujukan kita untuk tahunnya nggak masalah, tahun belakangnya lebat dari 5 tahun. Tidak Atau apa-apa, harus yang 30% boleh 15 abad. Jangankan hanya 3 tahun. Al-Quran itu kan sudah 15 abad. cetakannya maksudnya, Prof. Dia cetakan juga tidak apa-apa. Mau baca At-Tabari, mau baca Ibnu Katsir, mau baca Ibnu Ishaq, Abu Ishaq, Ibnu Yakub, mau baca Syafi'i, At-Tabari, Al-Maliki, Hambali, Hanafi. Itu aja mazhab aja di Sunni sudah ada 4. Di Syiah juga ada 4. Yang kecil-kecil ada 500 lebih. Jadi sebetulnya 5 halaman itu kecil. Begitu kayanya ini khazanah ilmu keislaman. Itu maksudnya, Pak Iwan. Anda ditantang ini menjadi ustadz lagi. Ya. Ada lagi, coba nanya. Tidak usah ragu-ragu, masih ada 3 menit. Tadi Prof mengkonfirmasikan saja kaitan dengan referensi Al-Quran 32 itu 32 itu ayat yang kita Enggak, jelaskan 32 atau tafsir. 32 tafsir. Karena ada tafsir. Al-Qurtubi, Al-Maraghi, Ibnu Katsir, ada Oh, Suyuti, ada Al-Jalalain, ada Quraisy Shihab, ada Al-Azhar, ada Al-Manar, Al-Ma'ani. Ya. Itu semua ini maksud. Makanya kalau disusun itu kali 15 1 halaman. Kalau 32 berarti 2 halaman lebih. Gitu maksudnya. Jadi jangan ragu-ragu bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nanti masuk neraka. Kalau sesat. Baru masuk surga semua. Makanya orang berilmu itu diangkat derajatnya. Ini Ustaz Sugeng pasti tahu ayatnya dengan Ustaz Iwan, apalagi Ustaz Arif pakai ain. Arif. Ya. Jangan lupa tanya Ustazah Az-Zahra, Ustazah Rini, Ustazah Rogil, ya. Ustazah Vita yang amplopnya kadang-kadang tebal sekali kalau sudah majelis taklim. Maksudnya honornya gitu loh. Iya. Habis ceramah honornya tebal-tebal. satu lagi Prof. Tadi kaitan koleksi, Silakan. kaitan koleksi yang ditanyakan Bu Zahra itu, maksudnya koleksi pribadi diperbolehkan gitu. Misalkan kita kan Iya dong, apapun yang penting gitu. ya apapun. Ya, itu kan ketika koleksi pribadi Anda kan harus mencari ayat Ya, mana. kita buat rangkuman kadang-kadang kan gitu. Kita pakai referensi itu boleh. Why not ya? Nah, Nah, cuma jangan buku-buku ceramah.
buku khutbah kurang sedikit ya. Nah, ini harus buku otoritatif. Oh. Tafsir-tafsir itu ya otoritatif. Hadis-hadis saya tadi ada 9. Ada Al-Muwatta ya. Ada Bukhari punya buku, Muslim punya buku, Ahmad punya buku, Tirmizi punya buku, Malik punya buku. Ya. Itu yang dimaksud dengan Al-Kutubut Tis'ah. 9 hadis. Ini siapa yang bisa menyebutkan 9 hadis ini? 9 kitab hadis. Nah, ini saya tes lagi ke ustazan Anda ini. Sugeng. Iya. Bukhari, Muslim, 1, 2. An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ya, Ahmad, ya. kemudian apa? Abu Nah, baru Dawud. 5. Abu 4 Dawud, lagi. Nah, 3 lagi. At-Tirmidzi. udah. Sudah. Udah ya. Bukhari, Sudah. Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad, kemudian Ibnu Majah. Ibnu Majah, Ya, kemudian 2 lagi. Mustan Ahmad. Ahmad udah tadi, Sudah Al-Muwatta, tadi. Ngandarimi. Imam Malik. Dari ini Enggak Ngandarimi. masuk. Al-Muwatta, Masuk. Imam Malik, Oke. 2 lagi. Al-Muwatta Imam Malik, masuk nggak, Bro? Oke, masuk. Ya. Kemudian Malik. satu, Makanya ini bin Malikin ya. An Anas bin Malikin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Satu lagi. Nah, ini aja Anda lulus. Padahal ini kan paling penting. Ibnu Hibban, Oke, Ibnu Hibban. Oke, ini udah lulus ya. Ini memang Anda harus diperbaharui ini ya. Jangan sombong sebagai muslim, seolah-olah udah tahu semua. Ini saya tantang Anda ini. Biar belajar lagi dan kritis. Kritis. Ya, mengkritisi umat enggak apa-apa. Tadi kan sudah berani tuh Arif mengkritisi. Tidak ini, tidak itu, kurang ini. Ya, itu kan sudah kritis ya. Itu sebabnya kita tidak maju-maju, Pak Sugeng, Pak Arif, Pak Iwan. Karena tidak menjalankan itu. Tidak beramal soleh. Kita amal solehnya lemah sekali. Hanya tidak bisa menemukan teknologi, tidak bisa menemukan sains, tidak bisa menemukan tanggal 1 pun Ramadan, tidak tahu. Harus nunggu dulu mata membelalak. Gimana kalau hujan lebat di balik hutan lebat, awan yang tebal, nggak kelihatan bulan. Makanya diberikan ilmu sains, itu amal soleh yang luar biasa. Kita ini sudah tertidur 14 abad tertidur pulas. Makanya kita dipanggil ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Ya ayyuhal mudassir, wahai yang berselimut. Bangunlah, bangkitlah. Sekarang saya membangkitkan Anda ini. Bangkit dari tidur yang lelah. Jadi amal soleh jangan dikira hanya itu tadi, itu saja. Amal soleh ini di laboratorium, ya, perpustakaan, di lapangan, koleksi data. Oke, kawan-kawan, dan ini kalau Anda nanti mengkaji bagaimana ulama besar sebelumnya itu dalam Islam melahirkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ini yang kita sekarang diwarisi, ini masih warisan-warisan karya-karya muslim sebelumnya. Tapi yang baru-baru kita tidak berkontribusi. Kita membeli saja. Ya, kita tidak memproduksi. Tidak ada hadiah Nobel dari Indonesia. Bayangkan. Ya. Tidur pulas kita. Oke, gitu ya Sugeng. Itu maksudnya ya. Jadi nanti kritisi. Soal soleh ini dikritisi. Tadi itu wasari'una fil khairat. Nah, itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Iman pada Allah. Ya, itu hari akhir.
Tapi harus yang membumi. Ya, yang membumi. Jangan melangit. Oke, kawan-kawan semuanya, udah waktunya, udah lewat dikit ya. Mohon izin sebentar, Prof. Ya, silakan Ustaz Sugeng. Ini untuk tugas kelompok kita yang ini diminta perbaikan atau kita lanjut ke tugas yang kedua? Ya, perbaikan. Ya, supaya kan sering begini ya, kalau Anda perbaiki, itu dicontoh oleh makalah berikutnya. Sehingga salah lagi. Tolong Baik, Prof. diperbaiki. Tapi tadi saya sudah bantu memperbaikinya, tapi masih ada yang kosong. Ya, Terima kasih, Prof. ya. Berarti Dan nanti untuk ada pekan depan, buat Dok? makalahnya, ya. Ada makalah kelompok. Ini saya buat ringan ini. Biasanya saya minta Anda membuat makalah individual. Tapi kan ini hanya 2 kredit, ya tentu saya terlalu berlebihan kalau meminta Anda juga bikin makalah. Di kelas lain saya kasih makalah. Anda nulis makalah 20 halaman setiap individu. Sehingga benar-benar babak belur. Silakan Iwan. Nah, untuk pekan depan kami presentasi lagi atau kelompok lain, Prof? Enggak usah. Tinggal dikirim lewat WA saja Oh, baik, perbaikan. Prof. Dan kawan-kawan memperhatikan perbaikannya. Yang sudah dikirim sebelumnya dicoret saja supaya jangan dirujuk, di-delete ya. Minta sama malaikat rakib supaya di-delete saja ya. Ya, apalagi karya-karya akib, itu enggak usah dulu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Mbak Zahra? Mbak Zahra ini kayaknya udah serius ini ya. Kita tunggu makalah-makalah cemerlang ya dari Mbak Vita, Mbak Ragil ya. Mbak Rin, ya. Mas Rizal, Syahbirin, ya. Apalagi Muhammad Soleh. Oke, maaf ya dikasih sedikit tegang-tegang ya, biar belajar. Saya suka bercanda sebetulnya ya, tapi kurang waktu ini bercanda. Ya, nantilah. Malah mantep, Prof. Mantap. Soalnya kalau Anda sudah bagus kan banyak waktu untuk mengelaborasi. Nah, ini waktunya 1,5 jam, pendek sekali. Anda terlambat lagi tadi 7 orang yang terlambat. Usahakan jangan terlambat lah ya. Gara-gara Anda tadi kita tunda sedikit ya. Yang terlambat ini. Memang harus wal asri innal insana lafi khusr ya. Demi waktu. Ada waktu duha, demi waktu duha seperti sekarang ini. Demi waktu fajar, demi waktu malam, demi waktu siang. Bayangkan. Tuhan bersumpah terus dengan waktu. Demi waktu asar. Begitu pentingnya waktu. Nah, tapi mungkin makalah kita nanti tidak ada yang berbicara waktu. Ini hanya tambahan-tambahan saja. Oke, mudah-mudahan ya ini bisa dilengkapi dan nanti pemakalah berikutnya bisa lebih mantap. Tolong telepon Pak Arif yang tadi yang melakukan ini. Nah, karena pasti tadi Pak Arif itu menginternalisasi. Yang mau presentasi minggu depan itu siapa? Minggu depan siapa? Kelompoknya Pak Rizal. Pak Rizal. Siapa lagi? Saya, Pak Syahbirin, Pak Muammar, sama Pak Sanusi, Pak Prof. Oke, jadi kalau masih kabur tadi tugasnya itu, telepon Pak Arif, Pak Sugeng, dengan Pak Iwan. Tapi terutama Pak Arif, karena Pak Arif tadi yang ngetik. Kemungkinan lebih menginternalisasi di kepalanya. A, B, 1, 2, 3. Nah, Anda yang hanya nonton biasanya kurang itu menginternalisasi. Ngerti ya? Template, ikut template. Semua ada, pakai ain. Ya. Oke, makasih kawan-kawan ya. Mudah-mudahan sudah dimengerti ya. Emang susah membuat makalah ya. Bukan hal yang mudah. Menurunkan Jibril itu bukan hal yang mudah. Rasulullah sendiri keringat dingin ketika Jibril turun ya. Anda turunkan Jibril ya, apalagi nanti
di malam Ramadan, turunkan Lailatul Qadar di makalah Anda. Ya. Karena bagi saya qadar itu adalah ilmu pengetahuan. Ya. Penuh dengan ukuran. Qadar itu ukuran. Oke lah, nanti kita ulas. Kita pas bulan Ramadan kuliah. Nah, ini ada pandangan saya lah ya tentang itu. Oke, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Sama ya. Ya.